Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh nikmati dan kita boleh mengucap syukur minggu yang pertama di tahun yang baru saudara. Kita boleh hadir kembali dalam ibadah yang kudus Gereja Tiberias dan mengucap syukur buat segala yang Tuhan boleh jadikan dalam hidup setiap kita. Mari datang di awal tahun ini saudara, tetap dengan percaya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Saudara siap menyembah Tuhan Yesus, amin. Yang siap menyembah Tuhan Yesus boleh berikan lu tepuk tangan yang paling terbaik. Sekali yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang begitu indah bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Di minggu yang pertama ini Tuhan. Kami tetap dengan hati yang percaya Tuhan boleh terus hadir memberkati setiap kami. Kami telah merasakan Tuhan Yesus, kami telah menjadi saksi kebaikan Tuhan yang begitu besar sepanjang tahun yang lalu. Di minggu yang pertama ini Tuhan, kami datang membawa syukur kami, persembahan kami Tuhan, pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan Engkau. Ini hati kami Tuhan, biar Tuhan yang memberikan itu yang terbaik pada pagi hari ini. Kami juga beri yang terbaik, hidup kami, bahkan pujian kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menyembah, yang boleh memuji Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat. Hari ini jadi hari kemenangan, hari kelepasan. Kami siap menerima yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Kita buka hati kita sama-sama. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu indah Tuhan. Haleluya. Karya-Mu
bagiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Angkat kedua tanganmu, mari mengucap syukur, katakan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa, haleluya, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, mengucap syukur buat minggu yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku, haleluya, oh Yesus. Mari mengucap syukur bahwa hidupmu jadi penyembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh percaya Tuhan hadir memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama saudara. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupmu. Inilah persembahan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku katakan, ku membawa hidupku Tuhan Yesus. Ku membawa
Boleh sambil kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia saudara. Haleluya. Untuk Yesus setiap kami. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menjadi. Oh Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami berserah
Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup ini Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan boleh janjikan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini kami datang membawa hidup kami dengan syukur. Kami datang biar Tuhan boleh memimpin setiap kami, dan kami siap melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan boleh adakan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Boleh salam kanan kiri depan belakang Bapak Ibu, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang setia, Allah yang luar biasa, yang menopang setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dengan hati bersyukur. Sama-sama. Ku dapatkan dari gereja mana, asal berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku seperti hatiku, adalah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal berdiri atas firman-Nya. Yang bersyukur, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bapak katakan tidak Bapak ikuti media. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta Tuhan Allah. Sama-sama. Ku cinta Tuhan Allah. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Yeay. Mari bersyukur buat hari yang baru, tahun yang baru. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari gereja di media setengah 5. Hatimu seperti hatiku, adalah saudara dan saudariku. Mari lebih sungguh lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam
tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh melayani Bapak Ibu di minggu yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2026. Kita mau percaya bahwa kasih Tuhan tidak berubah bagi Bapak Ibu dan saya. Dan sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Setiap orang tua ya selalu mengusahakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Namun ada satu hal yang harus kita miliki untuk kita menjadi penata layanan yang baik untuk masa depan kita, yaitu sikap hati. Kita berdoa untuk minta hikmat selalu. Roh Kudus akan menolong kita dan berdoa bagi kita. Jika kita tundukkan hati kita pada kehendak Tuhan, Allah akan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan materi atau kekuatannya sendiri pasti akan kecewa. Tapi yang melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adalah orang yang bijaksana. Kita belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk ke depan. Untuk kita melangkah lebih baik, kita memiliki pikiran yang positif dan bereskan masa lalu kita di dalam Tuhan. Maka kita akan dapat berhasil melewati kegagalan. Marilah kita memulai hari dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita di dalam rumah Tuhan, ya di dalam Tuhan, dahulukan Tuhan Yesus. Pertama kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita menjadi lebih bijaksana dan bijaksana selalu, saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca, mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dengan judul Menempuh Tahun Baru dengan Iman, Pengharapan, dan Komitmen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun baru, tahun 2026. Program Allah agar kami semua menjadi warga surga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di surga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di surga, serta punya keturunan. Doa kami agar kami semua bersama keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menempuh tahun baru dengan iman, pengharapan, dan komitmen di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan kita yang kita lakukan sampai akhir hidup kita. Setia bukan hanya perkataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kesetiaan sejati bukan hanya soal berpegang teguh ketika segalanya berjalan baik, tetapi juga tetap berkomitmen dalam ketaatan sekalipun dalam kesulitan. Ketika kita tetap taat dan setia dalam segala keadaan, maka kita akan berkemenangan. Yang kedua, kita komitmen untuk lebih bijaksana. Yakobus 1 ayat 5, Amsal 18 ayat 21. Kita harus selalu berdoa minta hikmat kepada Tuhan dan Roh Kudus akan selalu menolong kita. Kita harus bijaksana untuk melihat ke masa depan dan kita harus selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dan ingat bahwa perkataan dan tindakan kita mencerminkan keadaan hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu tunduk akan tuntunan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, serta terus memiliki komitmen untuk hidup lebih bijaksana. Yang ketiga, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 5-6, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta atau berjanji tetapi tidak menepatinya. Bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan lakukan bagian kita dengan benar. Walaupun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tanggalkan segala beban dan dosa, arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus, serta sabar menanti janji Tuhan dan prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya, dan sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Angkat tangan Bapak, Ibu, sama-sama. Bersyukur Tuhan. Tuhan, kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang menuntun kami, memelihara hidup kami, menyelamatkan kami, dan memberkati kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan bahwa kami, Tuhan Yesus, di awal tahun ini untuk lebih mengenal-Mu Tuhan, mengalami-Mu Tuhan Yesus lebih lagi, dan berjalan di dalam rencana, tujuan, dan kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi semakin peka apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan, dan kami berjalan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang menuntun, mengurapi setiap kata kalimatnya, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, yaitu firman Tuhan Yesus yang hidup, firman Tuhan Yesus yang berkuasa, menyelamatkan kami, membaharui kami, membentuk kami, memproses kami, menjadi semakin lebih indah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami dilayakkan, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Sehingga dengan iman, dengan ucapan syukur, hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja kami. Setiap kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru 2026. Dan ketika saya berdoa untuk pesan Tuhan di awal tahun ini, biasanya
biasanya ada banyak orang mendeklar bahwa tahun ini adalah tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun pelipat gandaan. Tapi ketika saya berdoa, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang kita declare itu tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pelipat gandaan. Tuhan sudah dan pasti sediakan dan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena dia memang, Tuhan kita memang karyanya begitu dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang Tuhan mau juga ada tanggung jawab saudara dan saya di dalam berjalan mengiring Tuhan. Amin. Kita yang jemaat Tiberias, kita pasti familiar dengan minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Tuhan pasti jaga kita. Tuhan kasih setianya pasti nyata sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, dan sepanjang tahun hidup kita. Amin. Tapi yang Tuhan Yesus mau juga bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku. Supaya apa? Supaya kerusakan itu enggak timbul dari dalam. Amin. Tuhan menjagamu tidak dirusakkan. Tetapi kita juga tidak merusakkan diri kita sendiri. Amin. Itu sebabnya apa yang firman Tuhan sampaikan adalah tahun 2026 ini kita berjalan di dalam apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Kenapa Tuhan mau kita hidup dalam penguasaan diri? Kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 24 ayat 24 sampai ayat 25. Kisah Rasul pasal 24 ayat 24 sampai ayat 25. Bisa tolong dibuka di sana? Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Jangan kecepatan bacanya. Kalau kecepatan nanti Dursila. Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Paulus diadili, dibawa ke Felix wali negeri di Kaisarea. Lalu Felix ini pengen mendengar tentang iman kepada Kristus. Apa yang Paulus sampaikan, iman kepada Kristus, pengajaran tentang kepercayaan pada Kristus, ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang apa? Kebenaran, lalu apa? Penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Jadi ketika Paulus punya kesempatan untuk memberitakan Injil, Paulus punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik, apa yang dia beritakan? Kebenaran. Pastinya pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua juga apa? Penguasaan diri. Dan yang ketiga penghakiman yang akan datang. Amin. Saudara, benar kita diselamatkan adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya, mungkin masih ada di YouTube, anugerah Allah dan tanggung jawab kita. Amin. Keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Keselamatan kita adalah pemberian Allah. Amin. Tetapi Allah melibatkan saudara dan saya di dalam kerjasama, yaitu apa? Hidup yang diselamatkan ini memerlukan respon. Bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita meresponi hidup yang sudah diselamatkan untuk memuliakan Bapa di sorga. Amin. Itu sebabnya penguasaan diri ini penting. Amin. Mengapa? Ada 5 alasan, 5 dasar kenapa penguasaan diri ini penting. Tapi sebelum saya masuk ke 5 dasar itu, di dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ada 2 kata mengenai menguasai diri atau penguasaan diri. Supaya saudara tahu definisinya lebih dulu. Yang pertama adalah ekrateomai. Artinya untuk mengendalikan emosi, mengendalikan impuls. Impuls tuh contohnya lah, ketika kita pergi ke mall, gak ada rencana belanja, udah bawa daftar belanja ini, tiba-tiba ngelihat, ih tas bagus ya, tiba-tiba beli. Ih sepatu bagus ya, tiba-tiba beli, sehingga out of budget. Impuls yang tiba-tiba, bisa mengendalikan dorongan yang tiba-tiba. Mengendalikan apa? Keinginan. Dan juga mengendalikan diri seseorang. Ini arti kata dari ekrateomai.
Jadi menang atas keinginan, menang atas godaan dosa, menang atas hawa nafsu, menang atas emosi. Amin. Saudara, nah yang kedua adalah nevo. Nevo ini artinya pikirannya itu jernih, sadar, menguasai diri, pikiran itu berjaga-jaga. Dalam arti sesungguhnya kata nevo ini adalah tidak mabuk. Kenapa? Karena kalau orang mabuk, dia kehilangan kesadarannya dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang mabuk itu tidak bisa menguasai dirinya, sehingga sangat berbahaya. Nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang orang lakukan terhadap dirinya, dia nggak punya kendali. Itu sebabnya di sana kata nevo adalah be self control, penguasaan diri, dan pikirannya itu bersih, pikirannya itu jernih, pikirannya itu waras. Dalam bahasa Inggrisnya pikirannya itu sane, tetap waras. Sehingga menang di pikirannya, bisa menguasai pikirannya, bisa menguasai hatinya, sehingga orang itu bisa menguasai dirinya. Amin. Kalau yang tadi, yang pertama, menguasai apa? Dari dalam, keinginan, emosi, menang atas hawa nafsu, menang atas godaan dosa, menang atas keinginan yang sifatnya impuls. Sedangkan kata yang kedua adalah lebih ke pikiran, berjaga-jaga, menguasai pikiran. Amin. Tidak dimabukkan oleh pengajaran yang lain yang menyesatkan. Mari kita lihat 5 dasar, 5 alasan kenapa penguasaan diri ini penting. Yang pertama adalah karena penguasaan diri itu adalah buah roh. Amin. Kita buka Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah roh ini satu paket, satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Dan penguasaan diri itu ada di dalamnya. Karena kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, yang Bapa di sorga harapkan adalah apa? Hidupmu berbuah. Amin. Katakan sama saya, berbuah artinya berubah. Amin. Ada buah pertobatan. Dan ketika kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus, kita juga dijadikan apa? Bait Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga mengaruniakan Roh Kudus di dalam kita, karena Bapa di sorga tahu kita nggak mungkin bisa dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa berjalan dengan kekuatan kita sesaleh mungkin, gak bisa. Roh Kudus dikaruniakan dalam kita. Untuk apa? Memampukan kita, menuntun kita di dalam kebenaran, menguatkan kita, menolong kita, menginsafkan kita. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan hasilnya apa? Hidup kita berbuah. Amin. Orang bisa melihat oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh kasih Bapa, dan oleh karya Roh Kudus, hidupmu diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Amin. Kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8 bilang begini, kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bagaimana orang tahu kita murid Tuhan Yesus? Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Bapa di sorga, dan kita sedang on the track memuliakan Bapa di sorga. Hidupmu berbuah. Dan ada buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan. Amin.
Ada penguasaan diri di sana. Jadi Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Roh Kudus diberikan di dalam kita untuk memberi kita kekuatan bisa menguasai dirimu. Amin. Yang tadi menguasai yang dari dalam dan juga menguasai pikiranmu, sadar, berjaga-jaga. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Mengapa penguasaan diri ini penting? Karena penguasaan diri ini harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan demikian. Kita buka dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk baca ayat ini dari ayat yang ke-3 supaya saudara ngerti. Kenapa? Karena kalau kita lompat dari ayat yang ke-6, kita buka ayat yang ke-5 deh Pak. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, supaya saudara ngerti konteksnya. Kita baca bersama-sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Amin. Iman kita itu adalah pemberian Allah. Iman kita itu adalah anugerah Allah. Amin. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Tuhan Yesus yang mengaruniakan iman itu dan menyempurnakan iman itu di dalam kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya sehingga oleh karya Roh Kudus iman itu timbul. Amin. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, nggak mungkin saudara dan saya bisa memiliki iman. Kita akan mentok dengan akal pikiran kita, dengan logika kita. Tapi karya Roh Kudus yang mengaruniakan kebenaran, iman di dalam hidup saudara dan saya. Nah firman Tuhan katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Nah karena itunya apa? Yang membuat saudara dan saya harus sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Iman kepada pengetahuan, kebajikan. Pengetahuan itu pengenalan akan Allah. Nah bagaimana kita bisa bertambah-tambah dalam pengetahuan, dalam hikmat, dalam pengenalan akan Allah, enggak ada jalan yang lain. Kebenaran firman Tuhan. Ini adalah harta yang begitu bernilai dalam hidup saudara dan saya. Pelajari sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh, hidupi sungguh-sungguh. Dan saya percaya hidupmu pasti mengalami kasih kuasa Tuhan Yesus. Amin. Jadi menambah-nambahkan kepada pengetahuanmu kebajikan. Jadi perbuatan baik juga perlu. Bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, engkau menambah-nambahkan kepada imanmu, pengetahuan, kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Penguasaan diri. Amin. Mungkin selain waktu kita bisa ada satu bagian untuk membahas ini secara lebih detail, tapi hari ini saya akan memfokuskan pada penguasaan diri. Justru karena itu, karena apa? Sehingga Alkitab katakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Mari kita lihat ayat yang ketiganya. Karena kita telah menerima anugerah yang begitu besar. Sehingga ada tanggung jawab saudara dan saya untuk berjalan hidup dalam anugerah itu. Allah itu luar biasa. Allah itu mau melibatkan kita. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita. Allah mau melibatkan kita di dalam penggenapan rencananya. Contohnya apa? Allah menjadi manusia. Yesus lahir menjadi manusia. Allah melibatkan manusia. Allah melibatkan Maria, Allah melibatkan Yusuf, Allah melibatkan gembala-gembala, Allah melibatkan orang Majus, Allah melibatkan Elisabet dan Zakaria, Allah melibatkan Yohanes Pembaptis. Amin. Ketika
Allah punya rancangan untuk menyelamatkan dunia. Injil diberitakan. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja muncul di langit lalu mengatakan, akulah Yesus Tuhan Allahmu. Semua orang akan tahu bahwa Yesus Tuhan. Tapi Allah mau melibatkan manusia di dalam karyanya. Allah mau melibatkan manusia di dalam rencananya. Allah memanggil murid-muridnya untuk menjadi pemberita Injil, menjadi saksinya. Katakan amin. Allah memanggil gerejanya, Allah memanggil saudara dan saya menjadi kawan sekerja Allah. Allah melibatkan kita di dalam kerjasamanya. Katakan amin. Ada anugerah Allah, tapi juga diperlukan respon dan tanggung jawab saudara dan saya. Nah, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ini bicara anugerah Allah. Sehingga ayat yang kelima, karena kamu telah menerima itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh melakukan apa? Menambahkan kepada imanmu pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, dan sebagainya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Anugerah apa yang telah kita terima? Kita baca di sana. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya mujizat ini, Tuhan beri saya mujizat itu, Tuhan beri berkat ini, berkat itu, berkat ini, berkat itu. Dan ketika Tuhan belum menjawab kita pada waktunya Tuhan, kita seringkali menuduh Tuhan, Tuhan kok begini sih, Tuhan kok gak adil sama saya dan sebagainya. Padahal kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Kristus. Betapa Bapa di sorga mengasihimu di dalam Tuhan Yesus. Dia telah menganugerahkan kepada kita kuasa ilahinya. Katakan amin. Satu berkat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bernilai dari apa yang kita perlukan setiap hari. Amin. Mari kita baca kembali. Masih tolong dibuka, terima kasih. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Jadi kalau kita bisa hidup saleh di dalam Tuhan Yesus, memuliakan Bapa di sorga, itu semua karena anugerah kuasa ilahinya bekerja di dalam kita. Katakan amin. Amin. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ia telah. Jadi percaya akan kasih Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan belum menjawab doa kita seturut waktunya Tuhan. Tetapi bersyukurlah, percaya bahwa kuasa yang mulia, kuasa yang ajaib telah diberikan dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan hanya itu saja. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Saudara lihat bagaimana Allah menjaga kita agar kita tidak dirusakkan, agar kita tidak binasa, agar kita berjalan dalam keselamatannya, agar kita bisa menikmati kepenuhannya. Bapa di sorga memberikan janji-janjinya yang begitu berharga. Agar apa? Agar pandangan kita arahkan kepada janji Allah. Sehingga sekalipun dunia menggoda, sekalipun dunia menawarkan segala penawaran yang begitu luar biasa, tetapi ujungnya kebinasaan, saudara dan saya tetap bisa berjalan di dalam kebenaran karena pandanganmu engkau arahkan kepada janji Allah yang jauh lebih berharga. Katakan amin. Amin. Mari tolong masih dibuka di sana. Supaya olehnya, tujuannya apa? Tuhan menganugerahkan kepada kita, yaitu apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Lalu menganugerahkan kepada kita janjinya yang luar biasa berharganya, yang begitu berharga. Untuk apa tujuan Allah memberikan itu? Untuk membawamu memiliki kodrat ilahi. Katakan sama saya, kodrat ilahi. Amin. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya?
Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan divine nature. Ketika saya merenungkan beberapa hari ini, that through this, sehingga melalui ini, melalui apa? Janji-janjinya, melalui kuasa yang mulia dan ajaib, you may be partakers. Engkau juga mengambil bagian, engkau menerima, engkau dijadikan. Tuhan rela sharing kemuliaannya. Tuhan rela sharing kuasanya. Tuhan rela sharing tahtanya. Tuhan rela berikan hidupnya untuk ada di dalam saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita memiliki kodrat ilahi. Dan dua kata ini beberapa hari ini saya renungkan dan itu sangat memberkati hidup saya. Seringkali kita mengukur berkat Tuhan itu berdasarkan apa yang kita bisa nikmati, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa pegang. Padahal Allah telah mengaruniakan berkat yang jauh lebih besar dalam hidup saudara dan saya dan bersyukur untuk itu. Yaitu apa? Kita dibawa masuk dalam kodrat ilahi. Katakan amin. Artinya apa? Allah memberikan kehidupannya ada di dalam kita untuk menjadikan kita serupa dengan Dia. Katakan amin. Menjadi anak-anak Allah bukan berarti menjadi Tuhan, tetapi menjadi anak-anak Allah. Contohnya apa? Sehingga ada kesamaan, ada keserupaan. Amin. Walaupun Dia tetap Allah, kita manusia, tetapi ada keserupaan. Contohnya begini, besi panas. Ini contohlah besi panas. Besi, ini besi. Batang besi, hitam. Tapi ketika terus dibakar di api, terus dinyalakan api, maka besinya akan menjadi apa? Panas. Betul? Panas dan warnanya bukan hitam lagi, tetapi merah, terang. Betul? Kalau kepegang, itu udah rasanya api. Betul? Tapi dia tetap besi. Tapi dia memiliki nature si api itu. Betul? Ketika dia ditempelin sama kertas, ketika dia ditempelin sama kardus, kebakar nggak? Kebakar. Kalau besinya tadi yang masih dingin, yang masih hitam, tempelin kebakar nggak? Enggak. Amin. Sekarang dia memiliki powernya si api itu. Ditempelin ke kursi, kursi bisa kebakar. Betul? Kenapa? Karena mengandung api. Ada karakter api, ada sifat api di dalam besi itu. Besi itu telah berubah menjadi seperti api tetapi bukan api. Amin. Betapa luar biasanya kita bersyukur. Allah memberikan hidupnya bagi kita. Allah rela berkorban dan melakukannya itu dengan pengorbanan. Allah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk men-sharingkan hidupnya. Sehingga hidup kita yang tadinya manusia berdosa, tadinya kita terbelenggu, tadinya kita harusnya binasa, tadinya kita enggak berdaya. Sekarang saudara dan saya diberikan karakter Allah, sifat Allah, kuasa Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah sehingga hidup kita diubahkan ada karakter Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Tapi bukan berarti kita menjadi Tuhan, enggak. Bukan berarti besi itu menjadi api, tetapi memiliki karakter api itu. Amin. Betapa luar biasanya. Saudara dan saya telah dipanggil di dalam kodrat ilahi. Kita enggak akan mungkin bisa dengan kekuatan kita untuk memperolehnya. Kecuali semua karena anugerah, katakan amin. Dan kita yang telah dipanggil di dalam kodrat ilahi ini, divine nature, ada Allah hidup di dalam hidupmu, ada tahta yang Allah sharingkan, ada kemuliaan yang Allah sharingkan, ada kasih yang Allah sharingkan, ada kuasa yang Allah sharingkan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Katakan sama saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Amin. Menambahkan pada imanmu pengetahuan. Pada pengetahuan apalagi? 2 Petrus 3, 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kepada pengetahuan kebajikan, kepada kebajikan penguasaan diri. Kepada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Yang ketiga,
Yang ketiga, mari kita lihat. Mengapa Tuhan mau kita hidup dalam penguasaan diri? Karena ada panggilan Tuhan sampai kepada garis akhir. Kita buka 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi melayani Tuhan enggak harus selalu di dalam gedung gereja, itu baik. Kalau memang itu panggilan Tuhan untuk melayani, amin. Tapi sesungguhnya dimanapun Tuhan menempatkanmu, itulah ladang pelayananmu. Di keluargamu, di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu, bagaimana engkau bisa mengasihi orang dengan kasih Kristus. Di tempat usaha bisnismu, bagaimana engkau melakukan usaha bisnismu dengan benar-benar seturut kebenaran firman Tuhan dengan integritas. Di situ engkau bisa melayani Tuhan, di situ engkau menjadi saksi Kristus. Di situ orang bisa melihat hidupmu telah diubahkan oleh karya Kristus. Amin. Jadi ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan menyelamatkan kita, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita, tapi juga bukan tanpa rencana dan tujuan untuk memuliakan Bapa di sorga. Ada ladang pelayanan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kuasai dirimu. Amin. Sampai kepada garis akhir. Karena kalau diterusin ayat yang ke-6 ke-7 ini bicara kesaksian hidup Paulus. Bahwa Paulus diberi kepekaan oleh Tuhan untuk tahu bahwa garis akhir dia udah dekat. Dan ayat yang ke-7, ini kan ayat yang ke-5 kan, kita buka 2 ayat lagi. Dan ayat yang ke-6 deh. Mengenai diriku, Paulus bersaksi, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana Paulus mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan yang baik, bukan pertandingan yang buruk. Ada orang yang mengalami pertandingan yang buruk, jatuh bangun di dalam dosanya, kesalahannya. Tapi kita sekalipun ada pertandingan iman, tapi pertandingan iman yang baik. Katakan amin. Bukan berarti nggak ada pergumulan, bukan berarti nggak ada kesulitan, bukan berarti nggak ada kesusahan ketika kita beriman kepada Kristus. Tetapi engkau memiliki pertandingan yang baik. Katakan amin. Amin. Terus ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana kita merindukan kedatangan Tuhan dan sampai tiba kepada garis akhir diperlukan penguasaan diri. Amin. Ayat yang ke-7, tolong dibuka di sana. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana bisa sampai ke titik itu? Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, tunaikanlah tugas pelayananmu, lakukanlah pemberitaan Injil. Amin. Saudara akan lebih sering ketemu ayat ini bukan di gereja, bukan di layar monitor khotbah, tetapi di rumah duka, betul? Cuman pastikan. Saudara lebih hafal ayat ini daripada tukang kembang, amin. Karena tukang kembang kalau dapat orderan, pasti biasanya ayat ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, amin. Jadi pastikan saudara yang sampai garis akhir, bukan hanya tukang kembang, amin. Yang ketiga, mari kita lihat, yang keempat, kenapa perlu penguasaan diri? Karena untuk tenang dan dapat berdoa. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tadinya saya merenungkan ayat ini, mau disampaikan tuh ayat 7 aja, tetapi Tuhan Yesus taruh di hati saya, enggak. Ada kata yang terutamanya, terusin sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Tapi nanti tolong disiapkan ayat yang kedua ya. Terima kasih media. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan kata kuasai diri ini tadi yang nevo itu. Pikiranmu sadar, pikiranmu berjaga-jaga,
pikiranmu engkau bisa kendalikan. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa firman Tuhan menasihatkan? Kuasailah dirimu supaya kamu dapat tenang dan dapat berdoa. Karena doa adalah kekuatan hidup orang percaya. Doa adalah senjata kekuatan kita. Amin. Di dalam peperangan rohani. Doa adalah relationship-mu dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar benar di dalamnya ada permohonan, permintaan. Doa itu bukan sekedar kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Tapi doa adalah ucapan syukur. Doa adalah ketika kita mengakui, memuji, menyembah dan percaya siapa Yesus, Tuhan dan Raja kita. Katakan amin. Amin. Dan ketika engkau berdoa, berdoa bukan dengan ketakutanmu. Tapi berdoa dengan imanmu, memperkatakan janji Tuhan dan firman Tuhan. Berdoa bukan dengan ketakutanmu, Tuhan sampai kapan Tuhan? Tuhan gimana caranya? Tuhan nanti kalau nggak bisa gimana? Tapi berdoa dengan imanmu, memperkatakan janji firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa buka jalan di padang belantara. Tuhan buat sungai di padang gurun. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Saya percaya, sekalipun saya melewati air, saya tidak tenggelam. Sekalipun saya melewati api, saya tidak dihanguskan. Sebab Tuhan beserta dengan saya. Pray with your faith, not with your fear. Amin. Nah, bagaimana kita bisa berdoa dengan iman ketika engkau menguasai pikiranmu. Berjaga-jaga, berwaspada, sadar di pikiranmu. Dan menjadi tenang. Amin. Mengapa kita perlu menguasai diri? 1 Petrus 4 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Kita baca. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Berarti kalau firman Tuhan kasih tahu begini. Hidup yang kita jalani ini ada tarik-tarikan. Yaitu apa? Ada keinginan manusia, ada kehendak Allah. Roma 7 Paulus dalam pergumulannya bilang itu. Saudara bisa baca Roma pasal 7. Ada keinginan manusia, ada kehendak Allah. Dan keinginan manusia ini digoda oleh apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, daya tarik dunia dan sebagainya. Tetapi yang Allah mau kita hidup di dalam kehendaknya. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan ciptaan yang baru. Karena kita telah diberikan kodrat ilahi. Amin. Karena kita telah dijadikan milik kepunyaan Allah yang begitu mahal. Karena ada rencana dan tujuan Allah di dalam hidupmu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada kehendak Allah. Dan supaya waktu yang sisa dalam hidup kita. Ketika kita merayakan tahun baru. Sebenarnya kan kuota kita makin dikit kan. Betul? It's okay, orang bersuka cita merayakan tahun yang baru. Tapi tahun makin banyak, kuota kita makin dikit. Dan firman Tuhan katakan, supaya waktu yang tersisa, bukan lagi untuk melakukan apa? Mengikuti keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Itu sebabnya diperlukan penguasaan diri. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita buka 1 Korintus 9, tolong dibuka poinnya dulu. Setiap orang punya pertandingan imannya masing-masing. Seperti Paulus tadi katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir. Demikian juga 1 Korintus 9 ayat 25 katakan begini. Paulus menggunakan atlet atau suatu pertandingan. Kenapa? Karena pada zaman itu memang dibangun seperti Kolosium itu untuk pertandingan. Hiburannya itu adalah pertandingan. Entah pertandingan lari atau pertandingan gladiator dan sebagainya. Bertinju segala macam seperti itu. Mari kita lihat. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Amin.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sama seperti seorang atlet. Seorang atlet itu disiplinnya luar biasa. Ada seorang pebulu tangkis wanita dari Korea yang hari ini begitu luar biasa prestasinya. Kenapa? Karena disiplin. Dia lari pakai karung pasir, dia jaga makanannya dan sebagainya, dia jaga tidurnya, dan juga hidupnya enggak sembarangan seperti pergi malam, senang-senang dan sebagainya. Dia disiplin. Ada di asrama, ada di pelatihan dan sebagainya, mendisiplinkan diri, menguasai dirinya. Tentunya ada keinginan-keinginan, betul? Tetapi dia mengendalikan itu, mendisiplinkan dirinya, melatih dirinya. Untuk apa? Untuk satu mahkota, satu piala, suatu hadiah. Dan saudara dan saya telah diberikan, telah disediakan mahkota yang tidak fana. Katakan amin. Itu sebabnya diperlukan penguasaan diri dalam hidup kita. Kuasai dirimu. Karena setiap orang itu punya pertandingan imannya masing-masing. Ada orang yang nggak punya masalah dengan ekonomi tetapi ada masalah dengan kesehatan. Ada orang yang punya masalah dengan ekonomi tapi nggak ada masalah dengan kesehatan. Ada orang yang nggak ada masalah dengan ekonomi, nggak ada masalah dengan kesehatan, tapi ada masalah di dalam hubungan. Pernikahankah, keluargakah, orang tua anakkah, dan sebagainya. Ada orang yang nggak punya masalah dengan ekonomi, nggak punya masalah dengan kesehatan, nggak punya masalah dengan keluarga, tapi punya masalah dengan lingkungan kerjanya. Setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang itu punya arena pertandingannya masing-masing. Itu sebabnya bagian kita adalah apa? Jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu detail kehidupan orang itu. Karena kita nggak tahu pertandingan arena yang dia sedang jalani. Jangan hanya melihatnya berdasarkan foto. Saudara belum melihat videonya, betul? Saudara belum melihat lengkapnya, sehingga jangan menghakimi orang lain. Amin. Dan juga jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Oh dia kok kelihatannya enak ya. Saudara nggak tahu arena pertandingan apa yang sedang dia jalani. Bagaimana arena pertandingan imannya. Amin. Saudara, tetapi mari kita percaya, mari kita mengucap syukur. Sekalipun kita memiliki arena pertandingan iman kita masing-masing. Kasih Allah, karya Roh Kudus, dan kuasa Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Bagian kita apa? Kuasai dirimu. Katakan amin. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Tadi kayaknya udah poin terakhir. Ini penting. Kenapa firman Tuhan bicara penguasaan diri? Kita buka Amsal 13, Amsal 16 ayat 32, dan Amsal 25 ayat 28. Yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita percaya terima janji Tuhan. Kita terima tubuh darah Tuhan Yesus dalam kita dalam Tuhan Yesus. Kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus. Bahasa sederhananya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tapi yang Tuhan mau juga, kalau Tuhan udah jagain kamu jangan rusakin dari dalam dong. Amin. Mari kita lihat. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang merebut kota. Lebih dari pahlawan. Tetapi orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Belum diserang aja udah roboh duluan. Nah, kalau roboh temboknya apa? Udah gak ada pertahanannya, udah runtuh. Maka apapun penyerang itu akan dengan mudah bisa masuk merusakkan orang itu. Kenapa? Karena udah gak ada pertahanannya. Itu sebabnya kenapa pentingnya menguasai diri, mengendalikan diri. Karena ketika Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya berdoa semua keadaan saudara semua baik. Amin. Baik tubuh jiwa rohmu semua baik. Tetapi memang pada kenyataannya perjalanan hidup kita tahun-tahun kemarin dan juga tahun ke depan nggak terhindarkan
Kita akan ketemu yang namanya godaan dosa. Kita ketemu dengan apa yang namanya kita punya keinginan ini dan keinginan itu. Kita ketemu dengan orang-orang yang ngejengkelin. Kita ketemu dengan orang-orang yang ngeselin. Kita ketemu dengan orang-orang yang melukai hati kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang memancing kita di dalam konflik. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuasai dirimu. Miliki penguasaan diri. Katakan amin. Supaya engkau enggak dirusakkan oleh emosimu. Engkau enggak dirusakkan oleh perkataanmu. Karena kalau kita nggak bisa menguasai perkataan kita, dengar baik. Iblis akan menggunakan kesempatan itu untuk merusakkan hidupmu. Kenapa? Karena perkataanmu itu penuh kuasa Allah. Apa yang kau katakan, terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena kita telah diberi kuasa, otoritas menjadi anak-anak Allah. Anak kerajaan sorga. Dan bagaimana seorang raja memerintah dengan perkataannya. Katakan amin. Itu sebabnya perkataanmu penuh kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh berjaga-jaga. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Kuasai dirimu, kendalikan perkataanmu. Katakan amin. Kendalikan emosimu. Sehingga hubunganmu di keluargamu, di keluarga besarmu, di lingkunganmu, di sosialmu tidak dirusakkan. Katakan amin. Kuasai dirimu dalam mempergunakan waktumu. Bukan nurutin keinginan terus. Scrolling terus di media sosial. Kuasai dirimu. Amin. Sehingga hidupmu tidak dirusakkan. Supaya waktu yang sisa engkau pergunakan. Bukan untuk mengikuti, memuaskan keinginanmu. Tapi untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita lihat lagi. Amsal 13 ayat yang ketiga. Dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Gimana kita bisa menguasai diri? Contoh praktek sederhana dalam sehari-hari. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Dan yang terakhir Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara jangan berhenti di sini, ini masih titik koma. Jangan beralasan, berarti boleh marah ya Pak, asal jangan cepat-cepat. Enggak, ini masih titik koma saudara. Kalau baca yang lengkap, secara konteksnya. Ayat 20, firman Tuhan menasihatkan kita untuk menang atas emosi, menang atas amarah. Kenapa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau tidak mengerjakan kebenaran, sederhana aja. Artinya apa? Mengerjakan apa? Dosa. Mengerjakan pelanggaran. Mengerjakan kesalahan. Memang kita masih punya emosi. Kita masih punya bisa kesel. Bisa jengkel. Itu nature manusia kita. Tapi juga sadari, engkau telah diberikan nature Allah. Kodrat ilahi. Amin. Kuasai dirimu. Sehingga ketika kasih Kristus yang memenuhimu. Pada saat engkau jengkel, mau emosi, mau marah. Engkau bisa mengampuni orang itu karena menyadari. Yesus telah lebih dulu mengasihi, mengampuni saya. Yang kedua, supaya engkau enggak dirusakkan dari dalam. Memang udah ada masalah, memang ada persoalan. Tapi persoalan itu nggak jadi lebih besar, nggak jadi lebih berantakan. Kenapa? Karena kita nggak bisa menguasai diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuasai dirimu dalam segala hal. Saya percaya tahun ini menjadi tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun kebangkitan, tahun engkau diangkat naik. Silakan saudara sebut, saudara beri label tahun itu seturut kuasa Tuhan. Tuhan genapi terjadi. Tapi yang Tuhan mau, engkau bisa menikmati tahun ini. Dalam semua yang kuasa Tuhan nyatakan. Tahun ini juga menjadi tahun yang enggak ada kerusakan dari dalam. Karena engkau bisa menguasai dirimu oleh karya Roh Kudus. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Tiap hari
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, katakan, kudus, kudus, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah. Perkatakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama Yesus, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan,
Yesus. Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Tuhan. Kita boleh satu di dalam doa pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di minggu yang pertama, di tahun yang baru, kami boleh menerima firman Allah yang sungguh memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan firman ini akan mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh dikuatkan kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik, yaitu di awal tahun baru ini Tuhan. Kami memberikan persembahan, kami berdoa siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya ada tangan Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita akan pujian sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita akan pujian kembali bersama-sama saudara. Tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhku dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan.
ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, memikul segala dosa kami, kesalahan kami, segala kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, memikul semua penyakit, penderitaan, dan menanggung segala kelemahan, kesengsaraan kami, segala kesesakan kami. Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki, sembuh, sehat, sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami, oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, kami sudah sembuh. Dan hidup kami, keluarga kami, terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kami. Darah perjanjian yang baru, darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang menjaga, memberkati kami dan keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang telah menebus kami oleh darah Tuhan Yesus menjadi ciptaan yang baru untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, tekun setia menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus yang memberkati rumah tangga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Keluarga kami, suami istri, orang tua, anak-anak, semua oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki sehat sempurna. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Setiap fungsi tubuh kami sembuh, sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk sel kanker tumor disembuhkan oleh darah bilur Tuhan Yesus Kristus. Panca indera kami sehat sempurna. Hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun oleh darah bilur Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kulit kami sehat sempurna, tidak alergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap tulang-tulang kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat sempurna,
pembuluh darah kami sehat sempurna, otak kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Terus masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, kasih kuasa, kekuatan, hikmat Tuhan Yesus nyata buat Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga. Tuhan Yesus juga yang berkati, menopang Ibu Mansya dalam pengobatan medisnya. Tuhan Yesus yang menyertai, hanya oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Tuhan Yesus berkati sehingga pengobatan medisnya semua karena berkat Tuhan Yesus, Ibu Mansya disembuhkan. Tuhan Yesus yang tuntun, jagai senantiasa. Kami juga berdoa untuk Maria Floren dapat sekolah yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Clara Paskawan, tesisnya diberkati Tuhan Yesus, ujiannya berhasil. Kami juga berdoa untuk Regen, dalam nama Tuhan Yesus, studinya dibuat Tuhan Yesus berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus yang tuntun jagai selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarganya diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kemenangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu yang telah Kau karuniakan untuk menghidupi kami. Kami ada dalam Tuhan Yesus dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, di mana minyak urapan diteteskan, diurapi, dioleskan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat mujizat kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun-Mu senantiasa. Tuhan Yesus memuaskan hatimu. Sekalipun di tanah yang kering, Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus menjadikan hidupmu seperti mata air yang tidak pernah kering.
anugerah berkat yang terbaik, kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, pemeliharaan Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, nyata dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus, penolong kita, menuntunmu, menjagamu, menguatkanmu, menghiburmu, sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita, kekal di dalam kerajaan sorga, bertemu muka dengan muka, bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Sampai hari itu terjadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi. Sepanjang hari-hari hidupmu, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun 2026 ini, dan sepanjang tahun hidupmu, kasih, kebaikan, kasih setia, belas kasihan, kemurahan, kemenangan, kemuliaan Tuhan Yesus nyata di sepanjang hari-hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom. Selamat tahun baru. Semua